Ngasih berapa nih? 15. Udah, oke. Ya, kalau tadi di biar baca pengambil itu kan yang ini. Operator ini yang keluarnya bagian ada. Ya, makanya kita ada live ya. Coba di coba cek audio Tes. Ini kita ngomong apa? Ya ini kan tema besar itu. Kita sebelum masuk ke masalah konflik, ke peradaban Islam di Kaukasus. Oh ya. Jadi kayak untold stories. Oke. Ya. Terus Stories. fotonya dulu. Iya. Terus baru kita masuk ke yang sedang hangat konflik gitu kan. Oh, iya. Armenia Azerbaijan. Nah, terakhir hubungan diplomatik Indonesia Azerbaijan. Gitu ya. Oh, oke. Itu aja sih. Oke. Ente tahu YouTube ini kalau kelar besok langsung malam ini anak kirim ke dubesnya Azerbaijan yang di Jakarta sama dia terus di Kayak kemarin ya. oh itu Tambah ala aja, hah wajahnya tambah cerah. dari dulu ente yang patah ente Dulu ini tambah ya. ya. Ada nggak Suara gimana? Aman. Ya. Aman suara. Ya, oke, Mas Bas. Mas Bas jangan lupa Mas ya, Mas Bas. Nih. Ucapin ini. Itu dia sering-sering nggak, maksudnya berapa kali tuh? Ya. Tuh. Oke ya, kita mulai jam 12.30 jam 8.13 kita mulai 2 menit lagi Mas Bas. Ya. 20 berapa? 20.15 kita mulai. 3 menit lagi. Oke, yang dulu gimana? Ini 12. Itu kurang ngantuk. Oke, sudah. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Ini suara udah masuk. Iya, suara udah masuk. Apa? Dikit. Maka ada tegakan. Kegiatan apa Jambi sih? kenapa Oke, sebelum dipakai, dasar. Kegiatan bau Jambi. Ya, kemudian. Oke, kemudian. Ya. Oke. Lu lihat sini Mas. Ya, antum boleh lihat sini, boleh lihat sini. Oke. 3, 2, and action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melakukan siaran dengan live. Tentunya ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini karena kita kedatangan tokoh yang saya kira sudah tidak asing lagi. Salawat dan salam juga saya sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang tetap istiqomah dalam perjuangan Islam dan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Baiklah, pada malam hari ini di podcast live kita mengambil tema kisah Sunni peradaban Islam di Kaukasus, di balik
konflik Azerbaijan dan Armenia. Bersama saya sudah hadir seorang tokoh yang juga besar dari pesantren. Beliau juga santri, kemudian juga akademisi, juga birokrat. Ya, alhamdulillah. Apa kabar, Prof. Kusnan? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, amin. Ya. Saya kira saya tidak perlu terlalu panjang lebar untuk memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, karena beliau sudah sangat dikenal khususnya di kalangan santri. Beliau ini adalah alumni Pondok Menteri Guntur tahun 1986, betul Ustaz? Betul. 86 Connection. Beliau juga terakhir menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Indonesia untuk Republik Azerbaijan, yang baru berakhir masa tugas kira-kira berapa bulan yang lalu? Agustus 3 bulan yang lalu. Beliau juga seorang politisi, kita juga biasa memanggilnya Kiai, Ustadz, Profesor. Ya, alhamdulillah saya kira untuk gelar akademik kemudian gelar di masyarakatnya juga sudah melekat di sama Ustadz Kusnan, Prof. Kusnan. Silakan Ustadz Kusnan menyapa penonton yang saat ini menyaksikan langsung siaran kita, siaran santri. Tapi sebelum itu pesan dari provider, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube siaran santri, dan follow Instagram siaran @siaransantri dan @IKSD Depok. Baik, langsung saja kita silakan Ustadz Kusnan, Prof. Kusnan untuk menyapa penonton di siaran santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini yang juga kita sama-sama menyaksikan apa-apa saja yang terjadi di Indonesia, di tanah air kita, juga di dunia, yang semuanya sedang dalam keadaan ramai, juga dalam tengah-tengah pandemi. Saya selalu mengingatkan jangan lupa selalu berhati-hati, selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19 ya, karena kita di ruangan jadi dan kita berjarak jauh, jadi saya tadi buka ini saya masker saya, jadi protokol kesehatan. Terima kasih saya dapat kesempatan untuk bisa berdialog di sini bersama dengan saudara saya, partner saya, kawan saya, adik saya, juga seorang tokoh, Dr. Bastian dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dan kita sekarang berada di Depok ya, kita ya. Iya, betul. Di Depok, tepatnya dekat stasiun Depok Lama. Ya, dari Depok ini menjadi kota mahasiswa, juga kota santri. Banyak Iya, banyak pesantren, banyak juga madrasah, majelis taklim, luar biasa. Dan saya senang sekali bahwa hari ini kita bisa bersama-sama di Depok, bertemu, menyapa teman-teman semua, menyapa keluarga besar santri, keluarga besar pesantren, dan keluarga besar warga Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, ya, dan seluruh tanah air, juga seluruh masyarakat Indonesia yang ada di mana saja di dunia, di dunia internasional, di negara-negara yang hari ini bisa melihat dan akan melihat channel YouTube. Jangan lupa kembali jangan lupa like, comment, subscribe,
di channel YouTube Siaran Santri. Mas Bastian, tadi Mas Bastian sudah memberikan clue tentang pembicaraan kita pada malam hari ini, pada sore hari ini, bahwa kita membicarakan apa-apa saja yang terkait dengan peradaban Kaukasus, dengan peradaban Asia Tengah, Kaukasus, Persia, maupun juga peradaban Azerbaijan dan sekitarnya. Ini saya rasa sangat menarik sekali. Ditambah lagi beberapa waktu lalu ini dan sekarang masih beberapa hari yang lalu baru terjadi sesuatu yang sangat dahsyat terjadi dalam di kita ini 2020 ya. Jadi di akhir abad ke-20, di akhir abad ke-21 ya. Yang mana dari pertengahan abad 20 kemarin, 19-an itu terjadi sesuatu hal yang luar biasa, runtuhnya sebuah dominasi besar yang saya anggap adalah dominasi superpower Rusia atau Uni Soviet. Jadi tahun 1990, tahun 90-an itu runtuhnya dominasi Uni Soviet ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua hingga tahun 90 itu ketika Rusia memenangkan Perang Dunia itu dengan memenangkan peperangan melawan Nazi bersama-sama Amerika pada waktu itu. Dari blok barat adalah Amerika dan teman-temannya dari Eropa Barat, sementara dari blok timur yaitu Rusia. Dan tentunya kita mengetahui bersama Uni Soviet menjadi pesaing utama United States of America ya. Sehingga pada pertengahan abad 20 lalu Amerika dan Uni Soviet seakan-akan menjadi sekam, api dalam sekam. Dia sebetulnya bersaing, dia sebetulnya berperang dalam konteks perang dingin ya. Namun tetap bertahan, saling menjaga. Dan pada akhirnya tahun 1990-an ya, Uni Soviet tidak tahan dalam menghadapi kekuatan besar, dan ditambah lagi kepapaan merajalela, kemiskinan merajalela. Jadi unmanageable, jadi kurangnya manajemen kekuasaan yang dilakukan oleh Kremlin kepada negara-negara jajahan di bawah Uni Soviet ya, termasuk negara-negara Asia Tengah, Persia, Kaukasus, juga negara-negara di Eropa Timur, termasuk Ukraina, Belarusia ya. Dan pada waktu itu memang juga di Eropa Timur sedang terjadi gejolak yang luar biasa, pecahnya sebuah Imperium Yugoslavia yang memecahkan Yugoslavia itu, yang membagi beberapa negara termasuk Serbia, Bosnia Herzegovina, Slavia, Montenegro ya kan, Bosnia Herzegovina, Kroasia, dan itu berdampak luar biasa terhadap negara-negara di timur dari negara-negara Eropa Timur. Di antaranya adalah negara-negara Balkan maupun negara-negara di Kaukasus. Dan ini seperti penyakit kusta. Dia menjalar begitu cepat dari satu titik menjalar ke titik lain, akhirnya merambah ke seluruh tubuh, dan akhirnya hancur dan rontoklah sebuah kekuasaan imperium besar di abad 20 itu yang bernama Uni Soviet.
setelah berkuasa dari akhir Perang Dunia Kedua. Dan ini menjadi catatan sejarah yang luar biasa. Ya. Nah, ketika runtuh Uni Soviet, maka negara-negara jajahan di bawah Uni Soviet, negara-negara yang dikuasai oleh Uni Soviet, yang pada waktu itu sempat dikuasai ketika Rusia bisa mempertahankan negara-negara di sekitar sebagian Balkan, sebagian Kaukasus, ya, di Kaukasia, Asia Tengah, dari serangan dan dari hegemoni Nazi Jerman. Dan termasuk, kalau saya lebih menyempitkan lagi, sekarang saya berbicara tentang daerah Kaukasus, termasuk daerah Kaukasus dan Asia Tengah. Jadi kalau kita bicara Kaukasus ini adalah nama sebuah pegunungan besar, pegunungan dari Laut Kaspia sampai ke arah Skandinavia ke utara, ya. Dia nyambung juga, ada pecahan dari gunung Kaukasus itu di utara di Rusia, ya. Dan dia nyambung juga, ada pegunungan dari pegunungan dari selatan, dari Iran. Namun Kaukasus ini seperti kalau di Indonesia itu ada Bukit Barisan di Sumatera, ya. Jadi di Sumatera itu ada Bukit Barisan. Kaukasus ini sangat luar biasa. Kaukasus menjadi tempat berkembang biaknya, berkembang kayak binatang aja. Kaukasus ini tempat munculnya beberapa puak yang terkenal itu diantaranya adalah Parsia, puak Arya, puak Slavia, dan puak Rusia. Dan begitu Uni Soviet hancur, runtuh, maka negara-negara yang memiliki puak tadi, ya, akhirnya minta merdeka, ingin melepaskan diri, ingin menjadi sebuah negara independen yang dulu adalah negara-negara bagian dari Uni Soviet. Akhirnya mereka, ya, 90-an, ya 90, tapi 90 hancur, mulai dari 91, 92, 93. Azerbaijan itu salah satu negara di lembah Kaukasus yang meminta merdeka di awal-awal. Jadi ketika 90, 91 itu mereka minta merdeka. Dan pada waktu itu Kremlin sangat menyakitkan, sangat sakit gitu. Dengan sudah hancur itu kekuasaan Uni Soviet, sudah runtuh di mana-mana. Soviet sudah runtuh dan dia sudah tidak dipercaya lagi oleh bangsa-bangsa di bawah dia yang selalu mendukung dia. Maka merdekalah, ya, Uni Soviet tahun 91, disambung lagi dengan yang lainnya. Ada Belarusia, ada Slavia, ada Moldova, terus di bagian Asia Tengah ada Kazakhstan, ada Turkmenistan, ada Tajikistan, ada Kirgistan, ya kan, Uzbekistan. Nah, yang di sebelah barat dari Laut Kaspia itu adalah Azerbaijan. Ada Azerbaijan, Georgia, dan di situ ada Armenia. Kaukasus Selatan. Ya, Kaukasus Selatan, ya. Saya mau bercerita sedikit tentang Kaukasus tadi, saya sambung, ya. Baik, sebelum ke Kaukasus, ya. Kita kenal pegunungan Kaukasus tadi yang memanjang, seperti Prof sampaikan, dan itu ada beberapa negara yang dilewati oleh pegunungan Kaukasus, sehingga kita kenal daerah itu menjadi daerah Kaukasus. Ya. Nah, berarti dan terakhir atau secara wilayah geografi itu bagian selatan itu kan Kaukasus. Negara-negara Kaukasus itu ada Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Nah, selain 3 negara yang di Kaukasus Selatan, itu mana saja wilayah yang masuk dari yang dilewati oleh pegunungan Kaukasus? Ya, banyak.
Di atas itu ada Chechnya, ada Dagestan, ya, Rusia. Jadi Chechnya dan Dagestan dia ada sebuah negara yang masuk federasi Rusia sekarang ini. Dia minta merdeka juga seperti yang lainnya, tapi ternyata pada waktu itu Rusia menghancur baurkan kota Grozny pada waktu itu kan, sehingga hancur dan mohon maaf, kebanyakan atau mayoritas dari pendudukan Uni Soviet, negara-negara pecahan Uni Soviet, mereka berpenduduk mayoritas Muslim. Ini yang perlu dicatat. Dan di utara, termasuk di Chechnya, di Dagestan itu sekarang masuk Rusia ya, Federasi Rusia. Mereka negara otonomi, negara sendiri, tapi diberi otonomi sekarang oleh Putin, ya kan? Karena juga baru merdeka belum lama ini, tahun 2000-an itu. Dan dia membangun sebuah negerinya sebagai sebuah negeri Islam yang modern, bagus, hebat, namun tetap di bawah Federasi Rusia. Negara-negara ini menjadi negara-negara yang cukup memberikan peran terhadap Rusia hari ini, ya. Contohnya begini, contohnya di Belarusia. Belarusia itu lebih sedikit ke barat, ya, lebih sedikit ke barat. Dia itu Belarusia ini adalah negara yang hari ini masuk Federasi Rusia. Namun disitulah tempat di mana Rusia dulu atau Uni Soviet itu membangun instalasi memproduksi senjata dan teknologinya terkait dengan teknologi pesawat tempur misalnya. Itu Sukhoi itu dulu diproduksi di Belarusia, ya. S-400, S-200, S-300, S-500, S-350 yang dimiliki oleh Rusia itu Intercontinental Ballistic Missile, itu Intercontinental Ballistic ICB, Intercontinental Missile, ICBM itu diproduk di Belarusia dan Ukraina. Ya. Jadi memang sangat penting posisi itu buat Rusia. Sampai hari ini kenapa Rusia kemarin itu juga tidak mau melepaskan Crimea, ya kan? Crimea itu adalah tepas pantai yang dimiliki oleh Ukraina dan itu adalah tempat pelabuhan paling dekat ke Moskow, paling dekat ke daratan Rusia, ya kan? Dari Eropa. Sampai hari ini, iya, gitu. Nah, transit mungkin lebih dekat. Betul, ya, dan membawa segala barang termasuk senjata segala macam. Maka sampai hari ini masih bisa dikuasai oleh Rusia, walaupun Ukraina itu menginginkan untuk mendapatkan itu, gitu kan. Nah, jadi memang negara-negara Kaukasus, ya, kembali ke negara Kaukasus ini sangat unik. Saya tadi cerita bahwa dia memunculkan 4 puak Persia, puak Arya, puak Slavia, dan puak Rusia dari selatan ke utara. Dan ingat, Kaukasus ini memiliki palung dalam. Palung paling dalam di dunia itu bernama Kaspia. Sesungguhnya Kaspia itu bukannya laut. Yang kita sebutnya Laut Kaspia karena itu danau terbesar di dunia. Danau luas dan dimiliki oleh 5 negara. Ya kan, di utara dimiliki oleh Rusia, di barat dimiliki oleh Azerbaijan, di selatan oleh Iran, di timur oleh Turkmenistan dan Kazakhstan. Jadi Kaspia ini juga bagian yang tidak bisa terlepaskan dari Kaukasus. Dan orang Eropa itu paling senang dibilang Caucasian. Kalau ditanya, "Hello, from where you are?" ya, maka dia akan menjawab, "I'm from Caucasian. I'm Caucasian. We are Caucasian." Mungkin kalau di Eropa Barat, orang-orang Swiss, orang-orang Prancis, orang-orang Itali, orang-orang Belanda, sampai ke Denmark, mungkin dia akan mengatakan I'm Alpinist karena dia pegunungan Alpen. Sampai orang-orang Viking itu akan mengatakan I'm Alpinist. Tapi orang-orang dari
Kaukasus ini lebih dahsyat, berperadaban lebih tinggi dan memiliki sejarah panjang. Ini kalau kita ceritakan hari ini bisa sampai 2 hari kita nggak kelar nih, iya kan? Cerita tentang peradaban di Kaukasus dan peradaban tertua di dunia. Saya ingin mengatakan bahwa orang Kaukasus yang lahir di Kaukasus adalah orang berperadaban dan memiliki sejarah yang paling tua di dunia, gitu. Ya. Prof. Betul ya, misalnya karena Kaukasus juga kan kita tahu kalau kita belajar antropologi itu ras induk itu kan hanya 3, Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Berarti artinya Kaukasoid ini adalah ras induk yang besar, kemudian baru rumpun atau subnya itu ke bawah yang masing-masing tersebar dari timur ke tengah saya kira sampai Eropa. Itu masuk dari ras. Artinya memang Kaukasus sendiri pasti punya latar belakang peradaban yang lama dan tua tentunya. Nah, Kaukasus sendiri menurut Prof gitu kan, dan artinya kita kan cerita ini sesuai dengan tema kisah sunyi yang kadang orang juga tidak terlalu sering mendengar atau untold stories atau silent stories dari Kaukasus sendiri. Tapi kalau di naskah atau kitab klasik itu memang selalu disebut, kalau dalam literatur Arab atau Persia itu Al-Qafqas gitu. Jadi Qafqas berarti kalau ada ulama yang belakangnya Al-Qafqas berarti ya mereka berasal dari Kaukasus. Kemudian ada ulama yang tadi di Dagestan juga ada, juga ulama yang Dagestani itu juga ada. Ardabil kemudian Al-Bakwi. Artinya itu memang peradaban lama dan memang ada ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari sana, khususnya dalam peradaban Islam ya. Kaukasus ini menjadi salah satu pusat peradaban, karena kita tahu juga Asia Tengah itu kan langsung dengan Kaukasus. Nah, kemudian saat zaman kemasan Islam itu kita tahu ada Samarkand dan Bukhara yang bagian dari Asia Tengah yang memang juga tidak terlalu jauh dari Kaukasus. Nah, tadi Prof. Usnan juga menyinggung tentang Laut Kaspia ya. Laut Kaspia jadi danau besar terus dan dilewati beberapa negara. Jadi menarik waktu berkunjung, alhamdulillah sempat ke Azerbaijan dan sempat kita melihat Laut Kaspia. Jadi kita ingat kaviar. Kaviar. Ya, kaviar itu kalau kita sering atau pernah mendengar telur ikan kita sebut kaviar, tapi telur ikan yang memang dari Laut Kaspia dari ikan yang jenisnya sturgeon fish. Nah, kembali ke Azerbaijan. Nah, kita ketahui para penonton siaran santri, Prof. Usnan ini juga selama menjabat duta besar di Azerbaijan sering mendapat award ya, di antaranya yang saya ingat Ambassador of the Year ya. Kemudian dan berapa kali itu Bro? Ya, jadi tahun 2016 persis 8 bulan saya di sana. Terus saya mendapat kebetulan ya memang pada waktu itu memang saya orang baru dan harus melakukan sesuatu yang banyak begitu kan, maka terlihat sepertinya banyak sekali aktivitas saya. Maka saya mendapatkan gelar Ambassador of the Year tahun 2016. 2017 saya mendapatkan juga Ambassador of the Year, plus saya mendapatkan Ambassador of the Friends of Media. Ya, jadi Ambassador Friends of Media. Jadi karena saya pikir media atau jurnalis adalah bagian yang tidak terpisahkan oleh seorang pejabat publik
mewakili sebuah negara seperti Indonesia gitu kan. Jadi saya harus dekat dengan mereka. Setiap minggu, setiap hari, setiap 2 hari sekali saya selalu bersama mereka. Bahkan saya banyak bertanya kepada mereka tentang Azerbaijan sendiri, sehingga pengetahuan saya tentang Azerbaijan juga bertambah. Akhirnya karena terlalu sering mungkin Iya. memberikan kuliah umum Iya. di berbagai universitas. Ya itu juga. Akhirnya Prof. Usnan ini mendapat guru besar kehormatan dari salah satu Iya, universitas. iya. Oke. Di bidang apa tuh, Prof? Jadi itu tahun 2018. Jadi 2016 Best of the Year, 2017 Best of the Year juga, dan media, Friends of Media Award. Tahun 2018 Asosiasi Universitas Negeri se-Azerbaijan bersama jaringan rektorat seluruh Azerbaijan itu mau menganugerahkan saya guru besar, profesor di bidang hubungan internasional, khususnya hubungan bilateral Azerbaijan dengan Indonesia, ya, terkait dengan pengembangan dan kerjasama pendidikan tinggi dan budaya. Nah, jadi itu yang karena Tadi Prof mungkin karena terlalu sering kasih kuliah umum ke kampus-kampus. Ya, jadi begini, intinya gini, pada waktu saya menjabat jadi duta besar itu saya berpikir bahwa untuk memperkenalkan Indonesia dengan masyarakat Azerbaijan, untuk memberi keterikatan hubungan bisnis, politik, bilateral dan sebagainya, itu tidak mungkin kalau Indonesia tidak dikenal orang. Betul. Ya, maka cara satu-satunya, karena Indonesia juga baru, saya itu dubes yang kedua ya di sana. Oh, okay. Jadi kedutaan besar Indonesia itu baru 2010 ada di sana. Jadi satu-satunya cara adalah saya harus memperkenalkan ini kepada generasi muda Azerbaijan yang mungkin akan touch dengan Indonesia ketika mereka harus menjadi orang-orang hebat, menjadi pemimpin-pemimpinnya, maupun menjadi seorang businessman, entrepreneur yang akan ingat sebuah negeri yang bernama Indonesia. Oleh sebab itu saya safari memberikan kuliah umum. Kalau saya hitung-hitung tuh ada lebih kurang 40 universitas swasta dan negeri di Azerbaijan, di seluruh Azerbaijan. Dan itu saya memberikan kuliah umum. Saya bukan hanya mau bertemu dengan para mahasiswa saja, tapi juga kepada dosen-dosen, kepada guru-guru besarnya gitu kan. Dan itu saya minta sehari. Jadi dari jam 12 siang itu sampai jam 5 sore. Saya bagi 2 jam berbicara tentang Indonesia, 2 jam berbicara tentang Azerbaijan itu sendiri dan hubungan Indonesia-Azerbaijan. Dan yang terakhir saya mempertunjukkan pagelaran seni budaya Indonesia, termasuk saya juga bermain di sana. Saya menari jaipongan, saya membawa reok Ponorogo, saya bermain band, bermain musik. Ternyata itu adalah satu metode, satu cara yang sangat menarik bagi orang Azerbaijan, dan mereka kuat sekali, tertarik sekali dengan itu. Nah, jadi itu yang saya kerjakan. Nah, dapatlah saya guru besar pada tahun 2018 kembali saya mendapatkan, dan itu terakhir saya di sana Januari 2020 saya mendapatkan award, the best award of Azerbaijan. Jadi the best award of Azerbaijan, the award dari Azerbaijan, dari negara Azerbaijan, award kebesaran dari Azerbaijan. Saya mendapatkan itu tahun 2019 karena saya dilihat sebagai ambasador yang konstan. Setiap tahun itu tidak berubah kelakuan saya sebagai ambasador, ya. Tentu efeknya positif buat sangat-sangat, bukan buat saya loh, iya, buat Indonesia, ya. Artinya buat negeri ini, buat
negeri yang kita cintai ini, ya. Azerbaijan atau penduduk Azerbaijan yang tadinya mungkin tidak terlalu akrab dengan negara Indonesia, Ya. karena usaha yang dilakukan oleh Prof. Usnan ini, akhirnya orang-orang Ya. Azerbaijan pun saat ini Alhamdulillah dengan Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah. Saya mengadakan Indonesian Cultural Festival setiap tahun, yang membuat pagelaran budaya dan expo perdagangan kita, ekonomi kita, dan itu tidak kurang dari 27.000 orang yang datang ke sana. Dan itu di tempat yang paling umum. Kalau kita di Jakarta itu apa ya? Di tempat yang paling umum itu di Monas ya. Kalau Jakarta di Monas. Jadi itu di Central City, di tengah-tengah kota. Dan alhamdulillah pemerintah dan wali kota Baku pada waktu itu cukup mendukung gitu, sehingga ya itulah cerita tentang dia dulu ya. Yang diplomasi yang berhasil, datanya langsung ke kampus, saya kira itu sangat serius ya. Artinya langsung mendekat ke kalangan intelektual untuk mengenalkan Indonesia, dan itu safari ke kampus-kampus. Tentu diplomasi atau pendekatan seperti itu sangat berpengaruh, karena dari intelektualnya akhirnya turun ke bawah ya. Dan itu konstan dari hampir konstan. Ya, selama saya di Azerbaijan, di hampir setiap minggu. Jauh, bro. Maksudnya provinsi. Saya ke provinsi yang terjauh itu Nakhchivan. Nakhchivan itu harus dengan pesawat, jadi terbang itu sama dari Jakarta ke Surabaya. Nakhchivan itu dia wilayah otonomi terpisah dari Azerbaijan land ya, daratan terpisah, tapi bukan pulau ya. Dia tuh berada di antara Turki, Nakhchivan, Armenia dan Azerbaijan. Itu pesawat berapa lama? 1 jam, sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam. Itu berarti terluar dari daratan Azerbaijan ya. Dan Azerbaijan sendiri, wilayah geografisnya itu tentu karena dia Mesland, dataran landai, dan tidak ada akses untuk laut lepas gitu. Gini, Azerbaijan itu landlocked. Azerbaijan itu adalah di tengah-tengah antara Eropa dan Asia. Dia tidak memiliki laut kecuali Kaspia. Kaspia itu dia posisi kota Baku, ibu kotanya itu persis di pinggir laut Kaspia. Laut Kaspia ini kan danau ya. Dia tidak memiliki laut lepas, laut samudra tidak memiliki. Berarti akses untuk laut lepas itu mereka kemana? Lewat Georgia, Poti ya. Jadi dia berbatasan dengan sebuah negeri yang namanya Georgia ya. Nah, dari Baku ke Georgia itu sekitar 6-7 jam ya. Ke Tbilisi. Terus dari Tbilisi ke Poti itu sekitar 3 jam. Itu sudah bertemu dengan laut. Tentunya kita tahu Black Sea, Laut Hitam ya. Tapi jadi terus terang Azerbaijan tidak memiliki laut lepas. Namun dia memiliki tadi yang diceritakan tentang Kaspia. Laut Kaspia ini adalah laut yang sangat-sangat bersejarah dan laut kuno, danau kuno. Danau yang terbentuk ketika banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan ikannya itu yang hidup di situ adalah ikan purba, termasuk sturgeon fish. Tadi yang diceritakan adalah itu ikan purba. Telurnya, atau ikannya yang tadi diceritakan adalah kaviar, itu berwarna hitam, black caviar. Dan kenapa seperti itu? Karena banjir Nabi Nuh itu menenggelamkan gunung gunung Kaukasus, tenggelam, dan airnya ketika surut itu lari ke lautan, ke Black Sea ke barat, dan Mediterranean Sea ke selatan. Tapi yang ke timur tidak ada lautan, tapi ada palung, ada jurang besar itu. Jadilah itu laut itu, jadilah itu danau. Dan disitulah tempat di mana tertumpuknya, masuknya, terpendamnya fosil-fosil dari sampah banjir Nabi Nuh itu. Yang hari ini fosil tersebut menjadi minyak dan gasnya Azerbaijan.
Makanya Azerbaijan itu sekarang itu saya sebut sebagai sebuah negara kaya karena dia memiliki sumber energi yang luar biasa, minyak dan gas. Ya. Penduduknya sendiri berapa? Penduduknya hanya 10 juta, ya, 4 juta itu di ibu kota Baku, dan selanjutnya terpisah-pisah. Saya ingin kembali tergelitik menceritakan sesuatu yang tadi disebutkan di awal tentang kesucian cerita apa? Kisah sunyi peradaban Islam di Kaukasus. Ini saya mau menceritakan sedikit. Kaukasus ini terutama yang kita sebut hari ini lembah Azerbaijan, lembahnya yang bernama Azerbaijan ini didatangi oleh Islam masuk ke sini itu abad ke-7 Masehi. Yang membawa Islam ke sana adalah ashabun Nabi, ya, para sahabat Nabi juga. Diantaranya yang paling terkenal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, beliau mengislamkan Kaukasus dan Persia. Terus beliau berjalan terus ke atas, turun ke Kazakhstan, terus sampai beliau ke Cina, sampai ke Han, sampai ke Shanghai, Beijing. Makanya ada masjid di Guangzhou, masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, dan makamnya di sana, kan gitu kan. Nah, jadi Islam masuk sana sudah jauh sebelum kita berislam Indonesia ini. Karena ya, secara geografis juga dekat, lebih dekat dari Timur Tengah, dari Jazirah Arab, ya betul. Dan di sana banyak sekali tokoh-tokoh, ulama-ulama yang selama ini kita tahu ternyata dari sana, dari Kaukasus. Kalau boleh saya mau bercerita satu saja, di antaranya adalah Nizami Ganjawi. Nizami Ganjawi ini hidup di abad ke-12. Nizami Ganjawi ini hidup di zaman kerajaan Sirwani, dinasti Sirwani, Sirwan Syah. Ya. Dan pada waktu itu sultannya, rajanya bernama Khalilullah, Ibrahim 3 sampai Khalilullah 1-2. Nizami Ganjawi lahir di kota yang bernama Ganja, makanya disebut Ganjawi. Ya. Nizami ini dia seorang tokoh ulama, dia juga seorang kodi, seorang filosof dan ahli tasawuf. Tapi dia juga adalah seorang sastrawan, seorang pujangga. Dan kita perlu ingat, di zaman dulu, di zaman keemasan Islam itu, orang yang berbudi bahasa tinggi, yang memiliki jiwa sastra, jiwa kepujanggaan, itulah orang yang sangat dihormati. Itulah orang yang sangat dihormati dan diagungkan. Maka Nizami Ganjawi itu menulis, Nizami Ganjawi menulis sebuah 5 buah buku, 5 buah cerita. Orang sana bilangnya khamsah. Ya, khamsah 5 judul, 5 buku. Dan yang paling terkenal di abad ke-12 itu adalah cerita tentang Laila Majnun. Nah, dari cerita Laila Majnun inilah kesunyian tentang cinta itu muncul. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Islam memperkenalkan cinta. Islam memperkenalkan cinta. Islam memperkenalkan bahwa wanita adalah bagian daripada kehidupan, bukan sampah kehidupan, bukan sebagai barang yang bisa dipakai, dijual belikan. Pada waktu itu Eropa belum Renaissance, Eropa masih jauh, mau sangat tidak beradab, ya kan, sangat pagan,
perempuan itu seperti barang. Perempuan itu, wanita itu tidak ada harganya, dipakai dibuang gitu kan. Bahkan kalau mereka tidak senang, mudah saja mereka membunuhnya dan membuangnya begitu saja seperti tikus gitu kan. Tapi ketika Nizami Ganjawi muncul, peradaban Islam mulai berkembang, disitulah akal budi, kesunyian Islam muncul bagaikan sinar matahari yang memanaskan dunia. Disitulah muncul seorang Nizami yang memperkenalkan seorang wanita bernama Laila dan seorang laki-laki Qais yang sebagai Majnun mencintai. Si Qais ini bilang, saya tidak bisa seperti ini, saya tidak bisa melihat kecantikan dan cintanya Laila apabila saya tidak diberi cinta juga oleh sang pencipta cinta. itu katanya si Qais itu Majnun. Makanya dia bilang Majnun. Nah disitulah, setelah itu baru abad pertengahan di 15-16 itu Eropa baru muncul dengan William Shakespeare dengan Romeo and Juliet, ya kan? Tapi apa yang dilakukan oleh William Shakespeare tidak bisa seperti yang dilakukan oleh Nizami. Kering dengan nilai, kering dengan suasana, kering dengan ruh dan jiwa. Dia menceritakan tentang cinta antara Romeo and Juliet adalah tentang pembunuhan, tentang kematian, bukan tentang kehidupan. Maka jangan salah, yang memunculkan love, cinta, itu adalah Islam. Begitu, makanya dicontoh oleh Hamzah Fansuri di abad berikutnya kan, oleh yang lain-lainnya. Oke, itu ceritanya, Bastian. Itu mungkin sedikit cerita tentang tadi kita bicara tentang kisah sunyi dari Kaukasus, peradaban Islam di dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kita mau membuka mengorek cerita tentang Fuzuli, cerita tentang Naimi, cerita tentang tokoh-tokoh yang lainnya, banyak sekali di sana. Ada Akbar, ada banyak sekali, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam hari ini. Karena umat Islam hari ini bisa seperti ini karena juga pendahulunya dulu. Yang lainnya, ayo. Kita belum masuk ke Nagorno-Karabakh. Ada sebelum kita masuk ke konflik, kan kita tuh memang tema besarnya adalah peradaban atau kisah sunyi peradaban Islam di Kaukasus. Jadi itu tema besar. Kemudian kisah di balik konflik Armenia dan Azerbaijan yang hari ini. Nah, di balik itu sebenarnya ada kisah sunyi atau untold stories yang memang itu berhubungan dengan peradaban Islam dan jarang kita dengarkan. Salah satunya tadi Prof banyak paparan tentang bagaimana peradaban Islam itu, bahkan mungkin sebelum Islam pun di daerah Kaukasus itu sudah ada agama, agama yang sebelum Islam datang. Itu ada agama-agama kuno yang mungkin sampai sekarang masih ada untuk daerah Kaukasus itu atau Azerbaijan sendiri, apa Bro? Ya, jadi gini, saya tadi cerita tentang bahwa Azerbaijan itu atau Kaukasus itu adalah sebuah pegunungan yang memiliki palung. Palung dalam itu menjadi danau sekarang, dan di bawahnya itu dipenuhi dengan fosil. Kita perlu tahu bahwa fosil itu ternyata hari ini menjadi minyak dan gasnya Azerbaijan, ya kan? Dan disitulah makanya Azerbaijan disebut Otlar Yurdu. Otlar Yurdu itu artinya negara api, tanah api. Jadi dia menyatakan land of fire. Dia adalah land of fire, tanah yang berapi. Memang tanahnya berapi. Gunung itu gunung berapi, tapi bukan volcano. Karena gas yang keluar. Dan Azerbaijan itu memiliki sejarah
sebuah agama tertua di dunia, monotheism, agama yang mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa pertama di dunia, yaitu adalah agama yang mempersembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa kebesaran atau kekuasaan api, udara, angin, dan tanah. Kotor. Ya, Anasirul arba'ah itu kalau kita untuk belajar di Google. iya. Anasirul arba'ah. Arba, ya. Unsur Ya, elemen. ya. Nah, itulah yang menjadi kekuatan Ahura Mazda. Ahura Mazda itu adalah nabinya Zoroaster. Makanya ada mobil Mazda dari Jepang itu diantaranya karena tertarik dengan itu, dengan atau kekuatan Ahura Mazda tadi. Nah, agama pertama yang muncul di sana adalah agama Zoroaster atau Majusi. Itu adalah agama yang disebutkan dalam Al-Quran juga, Majusi itu. Dan di sana ada kuil apinya sampai hari ini, yang berdiri dari sebelum abad ke-7 Masehi, belum abad ke-7. Jadi 7 millennium before Christmas. Ya, jadi luar biasa, abad ke-7 sebelum Masehi. Itu amat sangat dahsyat. Dan hari ini ada cerita sebuah kisah bahwa ketika Nabi Muhammad lahir, api yang keluar dari kuil itu mati katanya, ya kan? Ya, entah gimana itu ceritanya, saya juga belum bisa memastikan ya, tapi saya mendengar bahwa ketika Nabi Muhammad lahir di tahun 570-an, ya kan, itu apinya itu mati gitu kan. Nah, Di Sirah Nabawiyah itu. ya di Sirah Nabawi, ya. Ketika Nabi lahir memang ada beberapa kejadian, khususnya di negara-negara Persia tadi. Ya. Salah satunya puing-puing istana Kisra itu Ya. runtuh, kemudian api abadi yang tadi disebutkan, Ya. di api abadi di kuilnya orang-orang Zoroaster itu padam Ya. sebentar, Ya. terus Nah, nyala lagi. cerita itu di sebuah kuil yang bernama Astashgah, dan itu berada di Azerbaijan. Karena memang kalau lihat Di sebuah daerah namanya Absheron, ya. baca sejarah Zoroaster sendiri untuk Majusi, memang disebutkan situ beberapa sejarawan bilang kalau Nabi Zoroaster ini lahirnya dari daerah yang sekarang itu ya Azerbaijan, kemungkinan. Betul. Kemungkinan Azerbaijan. Makanya salah satu The Line of Fire itu ya gara-gara ada Zoroaster. Tapi Zoroaster ini seperti yang Prof. Usnan sampaikan, sejarawan ya, yang menyebutkan kalau monoteistik tertua di dunia, artinya agama yang mengenal satu Tuhan itu Zoroaster, ya, gitu ya, Bro? Ya. Agama yang tertua. Dan Zoroaster sendiri mungkin informasi atau yang sampai kita atau suku Majusi itu adalah kaum yang menyembah api. Betul. Sebenarnya dia itu punya Tuhan, Ya, Tuhan ya. yang satu itu tadi disebutkan Ya. Ahura Mazda, dan Ya. itu adalah nama Tuhan dari pengikut Zoroaster. Dan sampai sekarang di Azerbaijan sendiri masih ada. Masih ada. Ada komunitas Zoroaster di sana. Ya, sekitar 500 keluarga lah gitu kan, nggak banyak. Dan ketika saya bertemu dengan mereka, saya bertanya, kenapa kalau kalian menyembah api, kenapa kalian tidak mau menguburkan jenazah atau membakar jenazah kalian? Dia bilang, kita menghormati Tuhan yang satu yang menciptakan api, dan kita juga sangat menghormati tanah yang diciptakan untuk menciptakan manusia, tanah dari tanah. Dan kita tidak mau mengotori udara dengan membakar, katanya gitu kan. Oleh sebab itu, jenazah itu kami letakkan di tempat yang paling tinggi. Jadi dia kalau ada orang mati, itu nggak dikubur, tidak dibakar, juga nggak dibuang ke laut, juga nggak diapa-apain. Jadi diletakkan di atas gunung.
Nah, nanti dia akan habis sendiri oleh burung, oleh apa diri. Jadi ya seperti itulah Kembali ke ceritanya. peradaban Islam. Ya. Kita tadi sempat review ke sebelum Islam di Kaukasus sendiri. Ya, Sekarang kita kembali ke peradaban Islam atau kisah Sunni yang banyak orang tidak tahu tentang Ya. peradaban Islam yang terjadi atau yang ada di Kaukasus sendiri. ya, Nah, tentu di situ banyak karya yang dilahirkan dari ulama-ulama. Ya, bisa diantaranya apa yang ada kitab atau buku yang dihasilkan dari Ya. ulama di Azerbaijan sendiri. ya. Saya juga agak terkejut ketika saya datang ke Azerbaijan sebagai duta besar di sana, dan saya coba, karena saya suka jalan-jalan ya. Jadi saya mungkin duta besar yang suka jalan-jalan. Saya jalan-jalan ke sebuah kota tua bernama Ishari-Shahr. Kota tua ini di tengah-tengah kota Baku. Kota tua ini kota yang dibangun 3 abad sebelum Masehi. Dan di situ banyak sejarah-sejarah, dan sekarang ini menjadi the World Heritage yang dijaga oleh UNESCO, ya, menjadi the World Heritage. Dan di kota ini ada sebuah istana. Minum. Ya. Ada sebuah istana Shirvanshah, ya, dari dinasti Surani. Tahun berapa tuh? Shirvanshah itu berakhir di awal abad 16. Jadi di akhir abad ke-15. Ya. Nah, ininya sultan yang terakhir adalah Sultan Faruk keempat. Sultan Faruk keempat ini dia punya istri dan punya anak, dan dia punya istana serta dia memiliki madrasah dan masjid di samping istana. Di masjid dan di madrasah samping istana itu dia memanggil seorang ulama tokoh, ya, yang sangat kompeten. Tokoh ini bernama Syekh Yahya Al-Bakwi. Syekh Yahya Al-Bakwi. Syekh Yahya Al-Bakwi ini dia seorang tokoh. Ya, tadi kalau saya ceritakan tentang di abad ke-12 itu adalah Nizami Ganjawi. Syekh Yahya Al-Bakwi ini hidup di abad ke-15, akhir abad ke-15, sebelum runtuhnya Sirwani, ya, oleh Safavid. Di situ madrasah Shirvanshah itu dan juga masjid itu dikepalai oleh seorang tokoh ulama, kodi juga, dia kodi istana, dia penasihat raja, penasihat sultan, juga ulama yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak raja, anak-anak sultan. Ya, dalam hal ini adalah keturunannya Faruk, sultan terakhir dari Shirvanshah. Bernama Yahya Al-Bakwi. Yahya Al-Bakwi ini menulis 30 buku. Dahsyat sekali, menulis 30 buku. Dan yang paling hebatnya di abad itu, di abad ke-15 itu 1457, antara 1450-an, 57 sampai 1460-an, sampai berakhirnya, sampai ketika awal abad ke-16 itu jatuhnya itu Shirvanshah. Itu 30 buku itu ada satu buku yang paling terkenal, dan itu sampai ke tanah air Indonesia. Berjudul bukunya itu, nih kalau saya tidak salah ya, Asrarut Talibin, Asraruddin atau Asrarut Talibin. Rahasia-rahasia seorang tolib, seorang pelajar, rahasia-rahasia santri, rahasia-rahasia seorang penuntut ilmu. Nah, pada waktu itu dibaca buku ini oleh pesantren-pesantren tradisional yang diajarkan oleh para alim ulama dan juga para wali songo kita. Kalau tahun 1457 itu seingat saya tahun 1450 itu adalah dibangunnya sebuah masjid bernama Masjid Demak, yang tata-tatanya itu dibawa oleh para sunan, ya, para sunan.
dan ada satu tiang yang dari tata serpihan kayu yang dibawa oleh Sunan Kalijaga, dan itu tertulis di Masjid Demak pada tahun 1457. 15 di zaman Wali Songo. Ya, jadi zaman Wali Songo. Iya. Nah, jadi buku itu sangat tua dan Saya kira itu sudah sampai di Indonesia. Saya minum ya. Ya, salah satu untold stories-nya ternyata ada jaringan ulama atau intelektual Ya. Nusantara dengan Kaukasus. Oh ya. Karena selama ini informasi atau sumber yang sampai ke kita biasanya terpusat kalau jaringan ulama itu jaringan ulama Nusantara dan Timur Tengah. Sementara ternyata tidak hanya Timur Tengah, ada daerah lain yang memiliki jaringan. Ya. Artinya salah satunya Ya. itu ada buku yang Buku ya. Bakui tadi. Betul. Artinya buku, dan memang betul apa yang disampaikan oleh Profesor. Ternyata ada daerah lain yang selama proses Islamisasi di Nusantara itu yang juga ikut andil dalam membuat jaringan intelektual tadi. Bahkan ada lagi, itu ada daerah Ardabil. Itu juga ulama-ulamanya juga sampai ke tanah air. Juga daerah Dagestan. Ya. Karena mereka Sunni. Ya, Georgia itu juga. Ya, betul. Kalau kita ulama At-Tiblisi itu berarti kan Iya. Berarti Berarti ulama-ulama dari Tbilisi. Ya. Dan kita tahu ya, Georgia itu adalah negeri sejuta gereja. Karena gereja ortodok di sana. Dia mereka mayoritas Kristen, Katolik, Ortodok. Jadi zaman Turki Ottoman, berarti Ottoman Turki itu sangat baik sekali. Dia tidak pernah mengusik gereja. Gereja dari abad ke-12, gereja dari abad ke-5, gereja dari abad ke-7, bahkan gereja dari abad ke-3 masih ada di sana. Bayangkan coba, setelah Yesus Kristus, dua abad setelah Yesus Kristus, 2 abad dari Yesus Kristus itu masih ada gereja tua. Bayangkan, jadi menunjukkan bahwa Ottoman, Utsmania waktu menjajah itu daerah Kaukasus itu, dia tidak kutik gitu. Dia tetap mempertahankan Islam, tetap mempertahankan mereka aman, damai. Tidak seperti sekarang, ya kan? Ketika umat Islam tanahnya dikuasai, orangnya digenosid dan diusir dari tanahnya sendiri. Contohnya di mana? Contohnya di Bosnia Herzegovina. Tahun 90-an kemarin, 95. Saya waktu itu masih di Belanda. Itu Serbia membasmi warga Turki atau etnik Turki dari Bosnia. Nah, yang baru kemarin ini adalah sebuah negara kecil bernama Armenia, menguasai tanahnya Azerbaijan 30 tahun. Orang-orangnya diusir dan digenosid. Kebetulan mayoritas Muslim pula. Saya bukan juga mengopori ini adalah perang agama, tidak ya. Saya tidak mengatakan itu, tapi ini adalah cerita yang sangat menyedihkan. Di abad 20 masih ada orang berpikir tentang perang salib, tentang pembalasan dendam kepada Turki dan etnik Turki. Jadi jangan salah kalau kemarin Turki itu membela Azerbaijan. Jangan salah, itu sesuatu hal yang saya rasa masuk ke konflik nih. Iya. Nagorno-Karabakh berarti kan kalau kita baca itu dia itu wilayah secara teritorial masuk wilayah Azerbaijan, tapi di bawah kontrol Armenia. Nah, dan itu adalah wilayah yang disetujui, bukan yang diakui oleh PBB dari awal kemerdekaan Azerbaijan tahun 91. Nah, dikuasai oleh Armenia. Dalam konflik ini, kalau posisi Indonesia bagaimana? Posisi kita jelas. Kita adalah sebuah bangsa yang dalam konstitusi kita, Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45, bahwa kita adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Kita mendukung itu Nagorno-Karabakh sebagai wilayah Azerbaijan. Ya, dan kita juga menginginkan
tidak adanya konflik berdarah lagi, ya kan? Karena penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Oleh sebab itu penjajahan Armenia di Nagorno-Karabakh di sebagian 20% dari wilayahnya Azerbaijan harus keluar. Alhamdulillah sudah selesai. Tertulis dari tanggal 5 November, dari tanggal 15 November sampai tanggal 1 Desember mereka menarik semua pasukannya. Berarti kembali Ke wilayah Azerbaijan. Ya, jadi Karabakh seluruhnya menjadi wilayah Azerbaijan, dan kota terakhir, kota terbesar Susa sudah dikuasai dan sudah diazankan kembali. Allahu Akbar. Setelah 30 tahun. Di bawah itu masjid diisi dengan babi, tapi menaranya dinaikin dan diazankan kembali, seperti orang dimualafkan kembali. Itu kota Susa. Nah ini sesuatu yang hal yang happy ending ya kita saya mengucapkan selamat tentunya kepada Azerbaijan, kepada Duta Besar Azerbaijan di Indonesia, kepada Bapak Hildi Hamid, Duta Besar kita yang ada di Azerbaijan untuk Indonesia. Semoga beliau juga sukses melaksanakan tugasnya dan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan Indonesia dan Azerbaijan selanjutnya ke depan. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting buat kita. Mahasiswa-mahasiswa kita banyak datang ke sana mendapatkan beasiswa, ya, dan begitu juga mahasiswa Azerbaijan datang ke Indonesia juga banyak kita tampung di sini, diberikan beasiswa, dan mulailah kita kembali hidup normal. Mudah-mudahan setelah COVID-19 ini selesai, ya masih banyak lagi mahasiswa kita datang ke sana. Begitu juga mahasiswa Azerbaijan datang ke sini, kita terus menjalin hubungan dengan baik dan kita menjadi sahabat yang baik. Kita butuh Azerbaijan karena minyak dan gasnya, dan kita butuh juga mengekspor barang-barang kita dari ke Azerbaijan. Masalah ekonomi, kita perlu memasarkan barang-barang kita di daerah Kaukasus dan Asia Tengah. Ini memang bukan daerah prioritas, tapi ini menjadi daerah yang sangat menjanjikan karena munculnya negara-negara baru yang kaya. Kazakhstan, ya kan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, itu di Asia Tengah. Nah, terus di Eurasia itu ada Azerbaijan, ada Georgia, ada negara baru yang bernama Armenia ini. Ya, mudah-mudahan dia juga akan pulih dan membutuhkan support dari kita semua sebagai negara sahabat. Kita menjalin hubungan baik dengan mereka dan kita bisa membantu mereka dengan mengekspor barang-barang kita. Saya kira sangat menarik ya, Bro. Tapi lagi-lagi kita sudah terasa udah 1 jam dan artinya sejarah puluhan abad itu kalau kita rangkum dalam 1 jam nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi perlu mungkin ada sesi kedua, mungkin siap kalau di boleh. Sesi kedua bahkan dari penonton siaran santri sendiri menyarankan seperti itu, Bro. Jadi ada sesi kedua ya, peradaban Islam antara Indonesia dan Azerbaijan. Ya karena memang untold stories, jadi ketika disampaikan sesuatu yang baru bagi pendengar atau orang Indonesia sendiri, yaitu pasti menarik dan muncul kita untuk mengkaji lebih dalam lagi, karena ada pusat peradaban Islam yang di sana dari Kaukasus yang memang jarang diceritakan dalam sejarah-sejarah kita. Ada satu lagi, kalau kita pernah mendengar cerita tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sahabat Rasul yang dimimpikan oleh Rasul, yang dia tidak pernah ketemu Rasul tapi dimimpikan di surga bertemu. Makamnya itu ada di Azerbaijan. Belum lagi makamnya Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Nuh. Lahirnya Nabi Nuh ada di sana. Kapalnya Nabi Nuh dibuat di sana. Belum lagi ada sebuah tempat yang selama ini kita hanya mendengarnya dan membaca dalam Al-Quran tapi tidak melihat. Saya melihatnya langsung, tempat bertemunya Musa dan Khidir,
tempat bertemunya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dia bercerita. Di situ juga ada tempat di mana orang-orang yang berdiam di gua, Ashabul Kahfi, di surat Al-Kahfi. Banyak versi. Wah, banyak cerita. Banyak versi. Nah, tapi kalau dilihat dari suasana dan tempat apa segala macam itu, waktulah yang akan karena waktu nih kita. Saya juga ingin banyak bercerita tapi ya. Baik, saya kira Terima kasih nih. Aduh, siaran santri. santri sudah memulainya. Ya. Memulai dengan kita ada sesi tentang peradaban Islam. Maka kita mulai dengan sesi yang sangat menarik, cerita-cerita yang memang belum diceritakan. Ya. Kisah sunyi sebenarnya peradaban Islam di Kaukasus sendiri. Kebetulan narasumber kita ini memang pakar hubungan internasional juga, kemudian jadi dubes, dan itu pasti banyak informasi yang beliau dapatkan tentunya. Saya jadi ingat tadi Nizomi Ganjawi mungkin sebagai penutup juga, bro. Jadi Nizomi Ganjawi itu memang seorang sastrawan dan intelektual. Memang saat itu ya pernah ada suatu zaman di zaman keemasan Islam itu, kadar intelektual seseorang itu diukur dari syair yang dia hasilkan. Karena seorang penyair itu atau seorang intelektual disebut ilmuwan itu harus sudah menghasilkan karya sastra. Sebut saja Rubai Umar Khayyam. Umar Khayyam itu alumnus Nizomiyah, Madrasah Nizomiyah yang ada di Baghdad. Ya. Itu dia astronom, matematikawan, nulis tentang peta bintang, dan dia juga seorang sastrawan. Banyak sekali ya, artinya seorang ilmuwan itu. Nah, saya teringat karena waktu saya kuliah sastra Persia itu, Nizomi Ganjawi itu salah satu tokoh atau sastrawan yang memang kita kaji intens gitu, karena dia meninggalkan karya semuanya dalam bahasa Persia, dan itu yang saya kira magnum opus itu pamungkasnya itu ya di Khusro dan Shirin, kemudian Khusro dan Shirin, kemudian Hafpaikar itu Hafpaikar ya. 7 jasad atau 7 cerita orang. Ya. Nah, saya cuma ingin sedikit melengkapi saja tentang Nizomi Ganjawi itu. Jadi ada syair yang saya ingat sekali itu di dalam Saudara Sirina itu berbicara tentang Laila dan Majnun. Itu dia sebutkan pada suatu malam Majnun itu tiba-tiba tidak memutuskan untuk sholat malam, tahajud. Dia tidak memutuskan untuk sholat malam, tapi dia sudah wudhu waktu itu. Kemudian dia galau, terus akhirnya dia berdiri di gang rumahnya Laila. Dia tidak sampai ke rumah Laila, tapi baru di gangnya dia sudah hampir pingsan. Ya, sampai dia berdoa kepada Tuhan, ya dia dalam bahasa Parsi itu Namkin Majnunam Nakun. Wahai Tuhan, aku tuh sudah gila. Artinya tanpa engkau membuat aku gila, aku sudah gila. Yeah. Aku sudah gila. Jangan kau buat aku 2 kali gila. Artinya terus dijawab di situ, akulah Laila kamu, kata Tuhan, akulah yang membuat kamu. Terus dialog yang saya kira kalau dalam sastra sofistik itu mystical dialogue. Jadi yang hebat, jadi simbol Laila dan Majnun itu kan di sufi kuat. Betul, sangat ya, luar biasa. Makanya betul kalau kita kisah-kisah romans itu kita lebih kena ketika membacanya itu yang dari timur. Iya, ya, betul. Dari timur tengah, dari Cina, India, dari itu lebih kena dibanding kalau kita membaca cerita roman itu dari barat. Shakespeare tadi, cinta yang bunuh diri sampai mau aja bunuh diri. Kalau di Laila Majnun, kemudian di Khusro Shirin itu sangat indah, dan metafora yang digunakan itu sampai hari ini masih kuat itu sih kepakai.
sekarang ada penonton live hari ini ternyata bukan hanya dari Indonesia, Prof. Ini dari ada yang menyapa Prof Usnan itu dari Brazil. Assalamualaikum Brazil. Wah, Rio de Janeiro. Brazil. Thailand, Bangkok. Dari Pattaya. ASEAN sendiri. Oh, dari Baku. Dan terakhir tentunya dari Indonesia. Indonesia, ya. Ya, mudah-mudahan- Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyambung lagi sesi selanjutnya tentang peradaban Islam yang sangat menarik, dan narasumber ini juga sangat mumpuni ya, sangat menarik tentunya bagi kita. Saya kira sesuai dengan jadwal kita harus selesaikan dulu. Mungkin Prof juga masih ada kegiatan Ya. mau habis ini mau kemana lagi? Ya, ada pertemuan lagi. Ya, Profesor, Kiai juga, Ustadz juga. Jadi apa gitu loh. Jadi tentunya Oh, saya juga punya syair-syair. Oh. Kapan-kapan saya bacakan syair-syair saya di Kita sini. bacakan di sini. Iya. Bulan ya, sastrawan juga itu yang jadi budayawan yang mungkin budayawan yang kebetulan jadi duta besar. Harusnya budayawan atau guru besar. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Siaran Santri dan follow Instagram Siaran Santri atau KSD Depok. Sekali lagi terima kasih untuk Profesor Dr. Usnan B. Panani MA yang telah hadir bersama kita malam hari ini. Semoga momen atau acara pada malam ini selalu mendapat berkah dari Allah Amin, SWT amin. dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita bertemu di lain kesempatan. Insyaallah saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Ente harus cek kalau misalnya tadi tuh pelan-pelan terus ketika suaranya, Basian. Ente harus cek mic-nya kali aja mic-nya bermasalah. Yang pertama opening bassnya kecil banget.